Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, how are you today? Ketemu lagi dengan Bu Saidah dalam pelajaran bahasa Inggris. Dan untuk hari ini kita akan melangkah ke pembelajaran 7 dan pembahasannya masih tentang simple present tense. Kita akan mempraktekkan adverb of manner dalam sebuah dialog ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak semua, silahkan buka buku paketnya halaman 52. Di situ ada beberapa dialog yang akan kita bahas. Lihat pada gambar pertama, di situ ada Mimin yang sedang menari. Kemudian Udin bertanya, "How is Mimin's performance?" Bagaimana penampilan Mimin? Zainab menjawab, "Her performance is amazing. She dances lenggang jali beautifully." Penampilannya luar biasa. Dia menari lenggang jali dengan indah. Nah, kita lihat di situ ada kata beautifully, di mana kata itu merupakan salah satu kata yang termasuk ke dalam adverb of manner. Pada minggu-minggu yang lalu pernah kita bahas ya tentang adverb of manner itu, di mana kata-kata sifat itu diakhiri dengan li ya, beautiful ditambah ly menjadi beautifully gitu ya. Jadi kata beautifully ini menerangkan bagaimana caranya menariknya si Mimin tersebut ya. Menarinya ternyata indah. Sekarang kita lihat yang kedua. Udin bertanya, "How does she draw the batik patterns?" Bagaimana dia menggambar pola batik? Kemudian Zainab menjawab, "She draws the batik patterns carefully." Dia menggambar pola batik dengan hati-hati. Jadi carefully itu hati-hati ya, adverb manner dari draws ya. Jadi menerangkan kehati-hatiannya dalam menggambar. Sekarang coba kalian lihat halaman 53 ya, bagian C. Nah, kita akan lihat bagaimana caranya membuat sebuah kalimat ya yang mengandung adverb manners. Yuk. Lihat nomor 1. What does she wear? Apa yang dia gunakan? She wears Betawi batik beautifully. Dia menggunakan batik Betawi yang cantik. Nah, lihat di kata pertanyaannya dulu ya. Di situ ada does, menggunakan does. Kenapa? Karena subjeknya she. Kemudian kata kerjanya wear itu tidak usah menggunakan huruf S karena sudah terwakili oleh does. Sekarang kita lihat jawabannya. She wears Betawi batik beautifully. She berada di depan ya subjeknya, kemudian wears itu verb satunya harus ditambah s ya karena subjeknya she. Kemudian kata beautifully itu yang artinya indah atau cantik, menerangkan dia sebagai adverb manners yang menerangkan kata kerja wears ya. Jadi jika diartikan, dia menggunakan batik Betawi dengan indah. Jadi dengan indahnya ini menerangkan si digunakannya itu ya. Digunakan dengan indah. Nah gitu. Sekarang lihat coba kalimat yang kedua. How does she draw Betawi batik patterns? Bagaimana dia menggambar pola batik Betawi? Jawabnya, she draws Betawi batik patterns carefully. Dia menggambar pola batik Betawi dengan hati-hati. Nah, dengan hati-hatinya ini menerangkan draws ya, menggambar. Sama cara penulisannya karena subjeknya she pada kalimat tanya,
Karena subjeknya she, maka harus menggunakan does. Kemudian kata kerja draw-nya tidak usah menggunakan s. Lain dengan kalimat jawabannya. Nah, pada kalimat jawaban, subjeknya harus berada di depan ya, she. Kemudian diikuti oleh kata kerja yaitu draw. Draw-nya menggunakan s karena subjeknya she. Kemudian Betawi Batik Pattern itu keterangan, dan carefully merupakan adverb manner yang menerangkan draw. Oke anak-anak, coba sekarang kita adakan quiz. Oke, number 1. How did the students do the test? Bagaimana siswa mengerjakan tes? Yuk, jawabannya apa dulu? Subjeknya mana subjeknya? Oke, subjeknya the students. Kemudian kata kerjanya apa? Ya, kata kerjanya do. Kemudian dilanjutkan keterangan the test. Nah, sekarang apa adverb manner yang cocok untuk diisi di titik-titik tersebut? Ibu berikan dua pilihan. 1. Carefully atau hati-hati. 2. Proudly atau dengan bangga. Mana yang cocok? 3, 2, 1. Ya, betul. Carefully. Sehingga kalimat jawabannya menjadi the students do the test carefully. Siswa-siswa melakukan tes dengan hati-hati. Sekarang pertanyaan kedua. How does Mimin bla 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 the batik patterns? Bagaimana Mimin titik-titik pola batik? Titik-titiknya diisi apa ya? Yuk kita lihat dulu jawabannya. Mimin draws the batik patterns nicely. Mimin menggambar pola batik dengan manis. Nah, kira-kira mana nih yang cocok untuk mengisi titik-titik? Tentu saja titik-titiknya diisi verb ya. Mana nih yang masuk verb? Pilihannya, pertama nicely, kedua draw. Oke, betul. Isinya adalah draw. Sehingga kalimatnya menjadi how does Mimin draw the batik patterns? Ya, bagaimana Mimin menggambar pola batik? Draw-nya tidak usah menggunakan s karena sudah diwakili oleh does. Oke anak-anak, sekarang masuk ke babak akhir yaitu tugas. Perhatikan nomor 1, 2, dan 3. Titik-titiknya kalian isi dengan kata kuncinya sudah ada ya. Nomor 1 clear, 2 loud, dan ketiga happy. Nah, gunakan kata-kata tersebut menjadi adverb manner. Tinggal ditambah apa ya supaya 3 kata tersebut berubah menjadi adverb manner. Yang keempat, titik-titik pertama kalian isi subject, titik-titik terakhir careful-nya diganti menjadi adverb manner. Kemudian yang kelima, ya, titik-titiknya kalian isi verb. Kira-kira verb apa yang cocok untuk titik-titik tersebut? Yang keenam sama dengan nomor 1, 2, dan 3 ya. Quick diganti menjadi adverb manner. Bagaimana? Oke anak-anakku yang soleh dan solehah, pertemuan kita cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian paham dengan materi yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.